Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal oli itu fungsi utamanya adalah mencegah mencegah kehausan, mencegah terjadinya lumpur, mencegah terjadinya varnis, mencegah suara-suara yang nggak enak di mesin, mencegah penurunan performa itu ya. Dan banyak ya orang itu yang nggak paham bahwa fungsi utama oli itu adalah pencegahan ya. Jadi kalau pencegahan itu gagal, ya itu harus diartikan olinya gagal. Banyak orang yang kok aneh gitu loh ya. Jadi misalnya ada yang pakai oli tertentu, terus mesinnya berlumpur, itu tandanya olinya itu tidak mampu mencegah lumpur. Harusnya nggak boleh seperti itu. Kalau pakainya benar, anggap aja lah olinya orisinil, bekerja sesuai dengan klaimnya, maka mesin itu nggak akan berlumpur. Mencegah suara kasar ya. Harusnya selama pemakaian suara mesin itu halus terus. Kalau sampai terjadi kasar, terutama asak-asaknya ya, kita nggak ngomong kelutekan-kelidikannya, itu artinya olinya sudah nggak layak pakai lagi. Olinya sudah harus waktunya diganti. Begitu juga dengan performa. Begitu mesin performanya sudah turun, entah itu top speednya turun, akselerasinya turun, konsumsi bahan bakarnya jadi makin boros, nah itu cirinya oli sudah tidak layak pakai lagi, harus diganti. Terus yang paling sering diabaikan itu adalah fungsi mencegah haus atau juga mencegah rembes ya. Oli yang kondisi baik, yang resepnya baik, kualitasnya tidak buruk ya, kualitasnya sesuai standar, bukan yang lebih baik dari standar, tapi yang standarnya lah wis. Yang paling ngeleknya wis, yang paling buruknya wis, itu harusnya tidak menyebabkan rembes. Kalau terjadi rembes itu ada dua opsi. Yang satu, olinya itu menyebabkan rembes. Yang kedua, telat ganti oli sehingga jadi rembes. Nah itu ciri-ciri oli yang tidak layak pakai. Tapi ya yang terjadi sekarang gimana? Ada komponen mesin aus, pistonnya ada aus, silindernya ada aus, ring pistonnya aus, malah yang disalahkan komponen part mesinnya ya. Kenapa kok bukan olinya gitu loh. Banyak orang yang tidak tahu bahwa kualitas oli itu ekstrim sekali bedanya. Jauh lebih ekstrim daripada perbedaan kualitas part silinder dan pistonnya. Ada kok yang motor part KW, kualitas komponennya rendah, tapi ya awet karena olinya bagus. Dan ada contohnya motor KW1 partnya mahal, tapi aus karena pakai oli yang tidak layak pakai. Wes ginilah, mobil BMW
sekelas M3, sekelas apapun lah ya, itu kan komponennya mahal, partnya mahal, partnya pasti berkualitas. Tapi kok saya kena vampir oli aja? Kan ini ciri ada masalah. Harusnya ya yang sekelas BMW itu sudah nggak kena vampir oli lagi. Tapi nyatanya ya Mbak dah, di klubnya, di forum-forumnya pemilik BMW sekelas yang balapan wis M3 ya, yang partnya harusnya berkualitas tinggi, ya kena vampir oli itu. Burning oil loss, apa mana? Apa sih istilahnya vampir oli di barat itu? Terus pokoknya kayak gitu-gitulah. Itu kok masih terjadi ya, yo. Salah memilih oli itu terutama terjadi pada pemilihan kekentalan. Kalau merek, nah itu kita harus bandingkan dari yang kekentalannya sama, kemampuannya sama. Jadi pertama kita itu harus cari kekentalan dulu. Yang bikin repot adalah karena ada oli yang dibungkusnya kental, tapi ketika dipakai jadi encer. Itu bikin rumit itu. Ada oli yang dibungkusnya itu encer, tapi dia kekentalannya stabil, nggak berubah-berubah terus. Kebanyakan oli itu punya sifat cepat jadi encer. Jadi yang 10W30 jadi 0W20 ketika dipakai, yang 15W50 jadi 10W30 ketika dipakai. Dan ini berlaku untuk beberapa oli, terutama yang punya viscosity index improver banyak. Jadi biasanya oli-oli full sintetik. Anehnya oli-oli yang kelas semi sintetik lebih sedikit efek seperti itu, karena ya mungkin dari pabriknya wis, oh viscosity index improver itu harganya mahal, wis gak usah aja lah wis. Kadang malah hasilnya baik. Jadi oli-oli yang harganya mahal itu justru jadi buruk, karena dari pabrikannya memilih olinya pakai viscosity index improver yang terlalu banyak. Tapi tetap kita menilainya itu adalah dari pencegahannya. Kita menilai dari seberapa bagus olinya itu dalam mencegah, ya terutama sih aus, terus mencegah lumpur, mencegah kerak, mencegah varnish, mencegah sludge. Terus ya tentu mencegah suara mesin jadi kasar, mencegah penurunan performa. Yang paling susah menilainya tentu ausnya ini, karena aus baru bisa kita amati sesudah terjadi. Kalau sudah terjadi, wes solusinya bukan dari oli. Jadi kalau mesin sudah lu tekan ya, sudah jadi kasar, nggak bisa kita pakai solusinya oli. Kita harus perbaiki dari sisi hardware, karena ya sudah kadung aus ya, bearing sudah oblak aus ya, mana bisa dirapatkan lagi ya. Harus kita ganti. Piston sudah aus ya, mana bisa dirapatkan lagi, harus terpaksa ganti. Kalau sudah vampir oli, ya oli itu jadinya cari yang gimana caranya berkurangnya sedikit. Motor sampai terjadi vampir oli, sampai fuel dilution, itu ya seringnya karena kita pernah salah dalam memilih oli. Memilih olinya yang tidak bisa melakukan pencegahan. Jadi ya sangat penting sekali untuk mulai dari awal menggunakan oli yang bisa melakukan pencegahan itu.
ya minim. Kita itu lihat dari sisi dua lah ya, dari sisi suara kasar dan performa. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan performa motor kita, memperhatikan suara halus kasar motor kita. Suara kasar yang nggak bisa ditoleransi itu adalah suara asak-asaknya ya. Kalau kita misalnya kayak mengamplas logam gitu ya, suaranya kan asak-asak. Nah, suara asak-asak itu yang harus kita hindari. Jangan sampai muncul asak-asak yang keras ya, karena suara asak-asak itu adalah tanda gesekan antara logam dengan logam. Ya aluminium dengan aluminium lah. Kalau di beberapa motor, cobalah gesekan antara aluminium dan aluminium, suaranya kayak apa. Nah itu yang harus kita hindari. Nah, penurunan performa itu terjadi kalau gesekan ini parah. Jadi kalau gesekan sudah parah, ya akan terjadi penurunan performa. Karena gesekannya menimbulkan hambatan yang besar. Saking besarnya hambatan sampai performa juga ikut terpengaruh. Jadi kalau sampai performanya kendaraan terpengaruh, nah itu terus betul-betul urgent harus ganti itu olinya, karena itu ya tandanya telat. Mungkin ada yang ngomong mesin itu harus dingin kalau pakai oli-oli tertentu. Nah untuk soal panas dingin ini relatif ya, ada panas yang bisa ditoleransi, ada panas yang tidak bisa ditoleransi. Nah dalam memilih oli kita ya, kalau misalnya panasnya masih dalam toleransi ya no problem lah. Kalau nggak ada tanda engine check, nggak ada tanda overheat, ya kita bisa terus pakai oli tersebut. Tapi kalau sampai muncul tanda overheat ya biarkan. Di sisi sebaliknya ada beberapa orang yang merasa mesin jadi lebih panas itu panik ya, panik. Nggak biasanya mesin saya sepanas ini gitu ya, dibanding dengan pakai oli ini, yang ternyata penyebabnya adalah karena ketika pakai oli yang sebelumnya itu tenaga itu terhambat disunat. Jadi karena tenaga disunat ya mesin nggak panas, mesin dingin karena tenaga itu terhambat. Pembakaran itu jadi dikurangi oleh olinya yang biasanya karena aditifnya yang berlebihan. Ketika kemudian pakai oli yang aditifnya ngepres ya, pakai oli PCMO, pakai oli Jaso MA, oli PCMO nya juga yang standar terbaru, jadinya tenaga itu naik. Terus kemudian mesin jadi lebih panas, terus knalpot lebih panas, yang jadi kemudian muncul misalnya tanda-tanda knalpot jadi bunyi tik 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 gitu ya. Selama ini saya pakai oli ini nggak pernah bunyi gini mas, nggak pernah bunyi tik tik knalpotnya, tapi pakai oli ini kok jadi bunyi tik 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 gitu ya. Karena memang ruang bakarnya jadi lebih panas, knalpot jadi panas sehingga muncul bunyi tik tik tik. Kalau yang seperti itu nggak usah khawatir lah ya, selama dari mesinnya sendiri, dari ECU nya sendiri nggak protes ya no problem. Kecuali kalau muncul misalnya jadi ngelidik, jadi tenaga berkurang, nah itu ya. Tapi kalau mesin makin panas, tenaga makin ganas, makin kuat, ya teruslah, jangan dianggap bahaya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.